Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi sejarah. Untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manusia purba. Yang biasa kita dengar ketika mendengar kata manusia purba ialah masa atau manusia yang hidup pada zaman dahulu. Manusianya banyak yang bilang kalau bentuknya seperti kera. Nah, untuk kelanjutannya seperti apa, mari kita simak video berikut ini. Nah, konten kita kali ini yaitu membahas mengenai manusia purba yang ada di dunia dan juga manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan manusia purba yang ada di dunia. Yang pertama ada Homo Cro-Magnon, kemudian ada Ardipithecus ramidus, ada Homo rhodesiensis, ada Australopithecus africanus, dan Sinanthropus pekinensis. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada Homo Cro-Magnon. Di sini ditemukan sekitar 40.000 juta tahun yang lalu yang ditemukan di Timur Tengah Eropa pada tahun 1868 oleh Edward Larter. Nah, ketika manusia purba Homo Cro-Magnon ini sudah dapat membuat perhiasan, pakaian, dan juga senjata untuk berburu. Karena pada masa manusia purba itu masih banyak hewan-hewan buas. Dan untuk makannya itu mereka masih mengandalkan alam. Jadi dibutuhkan senjata yang digunakan untuk berburu. Selanjutnya ada Ardipithecus ramidus. Nah, di sini ditemukan sekitar 4,4 juta tahun yang lalu, ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Haile Selassie tahun 1904, sering dipanggil Ardi. Nah, di sini beratnya yaitu 50 kilo, tingginya 120 cm. Berarti kan berat badannya tidak ideal ya. Nah, Ardi ini pemakan buah, daun, dan juga mamalia kecil. Ardi juga pandai memanjat pohon dan jalannya itu tegak. Selanjutnya ada Homo rhodesiensis. Nah, bisa dilihat dia itu ciri-cirinya matanya ke belakang, sedangkan tulang keningnya menonjol. Nah, Homo rhodesiensis ditemukan sekitar 400.000 tahun yang lalu. Karena namanya rhodesiensis berarti ditemukan di Rhodesia Utara, Afrika Timur oleh Tom Zwickler tahun 1921. Tadi ya ciri-cirinya bisa dilihat hidungnya besar, keningnya menonjol, dan juga terdapat tonjolan di bagian belakang tengkorak. Nah, karena keningnya menonjol, maka untuk matanya itu mundur ke belakang. Selanjutnya ada Australopithecus africanus. Ditemukan sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, ditemukan di Taung, Afrika Selatan oleh Prof. Raymond Dart tahun 1924. Sering dipanggil kera dari selatan Afrika. Bisa dilihat dari ciri-ciri mukanya ya, yang ada di gambar. Di situ mukanya jelas sekali seperti kera, makanya disebut sebagai kera dari selatan Afrika. Dari mulai banyaknya bulu, kemudian hidungnya yang pesek, bibirnya yang gede, kemudian keningnya itu menonjol sehingga matanya itu ke belakangnya mundur. Kemudian kombinasi juga antara fisik manusia dan juga fisik kera. Kemudian untuk ciri lainnya yaitu adanya tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, tulang kaki yang digunakan untuk berjalan. Selanjutnya yaitu ada Sinanthropus pekinensis. Nah, di sini ditemukan sekitar 780.000 tahun yang lalu. Ditemukan di Beijing, Tiongkok oleh Davidson Black tahun 1927. Sering dipanggil manusia Peking Man. Nah, ciri fisiknya itu hampir mirip dengan Pithecanthropus erectus. Tapi Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Indonesia.
Bisa dilihat ciri-cirinya yang seperti ada di gambar ya. Wajahnya itu penuh dengan bulu, matanya besar, kemudian keningnya menonjol, dahinya kecil, tulang tengkoraknya tebal, alisnya besar, dan memiliki rahang yang besar tanpa dagu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam manusia purba yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, Homo soloensis, dan juga adanya Homo sapiens. Nah, kalau dilihat dari gambar, semuanya itu mirip dengan kera ya. Tapi ketika Homo sapiens itu sudah terlihat bentuk seperti manusia. Oke, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Mega itu artinya besar, tropus itu artinya manusia. Berarti jika digabungkan ini adalah manusia raksasa atau manusia besar yang ditemukan di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Untuk cirinya yaitu gerahamnya besar, tulang pipinya tebal, keningnya menonjol, tidak memiliki tulang dagu, kemudian otot tangkuk yang kuat. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojokertensis. Karena namanya mojokertensis berarti berasal dari Mojokerto. Bisa dilihat ya. Kemudian ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1936. Untuk cirinya yaitu tingginya itu 165 sampai 180 cm. Ini udah termasuk tinggi yang ideal. Kemudian tulang kening yang tebal, belum memiliki tulang dagu dan tulang menonjol di bagian kepala. Nah, selanjutnya ada Pithecanthropus erectus ditemukan di Trinil oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Dikenal sebagai manusia berjalan tegak lurus. Kemudian cirinya itu tingginya 160 sampai 180 cm. Rahangnya menonjol ke depan, bibirnya tipis tapi maju ke depan, kemudian hidungnya yang pesek, keningnya yang menonjol, tidak memiliki dagu, dan memiliki hidung lebar dan juga leher yang tegak. Selanjutnya ada Pithecanthropus soloensis. Karena Solo berarti ditemukan di Solo, ditemukan di Ngandong, kemudian oleh von Koenigswald lagi nih pada tahun 1931, dikenal dengan manusia kera dari Solo. Untuk cirinya tengkorak lonjong, tebal dan padat, rongga mata yang panjang. Jika dilihat dari gambar itu bibirnya maju ke depan. Hidungnya gimana hidungnya nih? Hidungnya mancung ya segitu ya. Kemudian di bawah matanya itu terdapat kantung mata yang besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam manusia purba Homo wajakensis. Homo itu artinya manusia, wajak itu berarti berasal dari wajak. Ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rieschoten pada tahun 1889. Cirinya seperti apa? Cirinya memiliki volume otak 1630 cc, mukanya datar dan juga lebar, rahangnya padat dan gigi yang besar, tingginya 173 cm. Nah, di sini kita lihat di gambar itu hidungnya pesek, kemudian alisnya tebal dan telinga yang besar. Selanjutnya ada Homo soloensis. Homo artinya manusia, Solo berarti berasal dari Solo. Ditemukan di Sangiran oleh Terhar Oponort dan Gustav Heyrens atau
von Koenigswald pada tahun 1931. Untuk cirinya, itu volumenya 1000 sampai 1300 cc. Tinggi badannya 210 cm. Berarti ini termasuk jenis manusia purba yang tinggi ya, karena tingginya itu sampai 2 meter. Kemudian jika dilihat dari gambar, hidungnya itu pesek besar, tulang keningnya menonjol, bibirnya maju ke depannya. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan Homo sapiens. Homo artinya manusia, sapiens itu cerdas. Jadi ketika sudah masuk ke dalam pembahasan Homo sapiens, berarti sudah masuk kepada manusia cerdas. Kenapa dikatakan manusia cerdas? Karena dari segi bentuk mukanya itu akan mengalami evolusi. Dari yang awalnya berupa kera, kemudian makin beralih, sehingga menyerupai manusia. Nah, ketika Homo sapiens ini terlihat sudah seperti manusia ya. Ditemukan di Afrika oleh Van Riethouten. Setelah itu diteliti kembali oleh Eugene Du Bois pada tahun 2000. Dikenal dengan manusia cerdas karena memiliki volume otak yang besar, yaitu 1350 sampai 1450 cc. Untuk tingginya itu dari 130 sampai 210 cm, beratnya 30 sampai 150 kg. Kemudian jalannya sudah mulai tegak, sudah mahir dalam berburu, meramu, dan juga mendapatkan makanannya. Selanjutnya ada Homo floresiensis. Ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Norwood pada tahun 2003. Disebut juga dengan manusia liang bua. Kalian pernah dengar kata liang bua itu terdapat di mana? Silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Manusia liang bua terdapat di mana? Ciri-cirinya, tingginya itu 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala yang kecil, dan tulang rahang yang menonjol. Nah, itu merupakan manusia purba yang ditemukan di dunia dan juga yang ditemukan di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke teman pintar, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga kita bisa terus belajar bareng untuk saling belajar sejarah. Nah, untuk mendapatkan video terbaru dari kami, jangan lupa ikuti channel Kita Pintar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dah. Thank you.